Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Bapak Darussalam, atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang studi kasus William Demant. Perkenalkan, nama saya Nabila Ismatul Iza dengan NIM 008. Perkenalkan, nama saya Vera Putri dengan NIM 032. Perkenalkan, nama saya Debbie Renia Putri dengan NIM 066. Berikut sekilas tentang William Demant. William Demant merupakan grup teknologi dan perawatan kesehatan pendengaran global yang berdiri sejak 1904. Demant memberikan tawaran solusi dan layanan untuk membantu orang terhubung dan berkomunikasi dengan dunia. Demant telah mengembangkan teknologi inovatif dan mengumpulkan pengetahuan untuk membantu meningkatkan pendengaran dan kesehatan masyarakat. Demant juga menyediakan perawatan pendengaran hingga memberikan alat bantu dengar, implan pendengaran, dan peralatan serta layanan diagnostik hingga profesional dan pengguna perawatan pendengaran di seluruh dunia. Saat ini, Demant telah berkembang menjadi bisnis yang berkembang dalam solusi audio. Mitra perusahaan William Demant. Demant telah beroperasi di pasar global dengan anak sekitar 18.100. Produk Demant telah dijual di lebih dari 130 negara di mana tempat mereka menciptakan perbedaan yang mengubah hidup melalui kesehatan pendengaran. Di sini ada perusahaan Amplifon. Amplifon sebagai distributor alat bantu dengar. Amplifon merupakan perusahaan asal Italia dan merupakan retail alat bantu dengar terbesar di dunia. Produsen Amplifon adalah William Demant. Lalu ada perusahaan Philips. Pada Agustus 2018, William Demant dan Philips Healthcare mengumumkan kemitraan untuk bekerja sama mengeluarkan alat bantu dengan merek Philips untuk pasar. Dalam kerjasama ini, William Demant akan membawa teknologi alat bantu dengar di bawah merek Philips. Segmentasi William Demant. Di segmen pasar kelas atas, Demant memiliki target pasar yang relatif tinggi. Produk yang diluncurkan adalah Phonic Air dan Front Row yang menghadirkan solusi suara yang lebih baik dan amplifikasi. Demant juga memiliki produk alat bantu dengar Global Audica dengan harga yang lebih relatif untuk menjangkau target pasar kalangan menengah ke bawah. Selanjutnya adalah pertanyaan, jelaskan perilaku pembelian konsumen sehubungan dengan pembelian alat bantu dengar. Menurut National Institute on Deafness and Other Communication Disorder, diperkirakan 40 juta orang Amerika menderita beberapa bentuk gangguan pendengaran. Sebagian besar dari mereka orang dewasa yang lebih tua. Hampir sepertiga orang berusia 65 hingga 74 tahun melaporkan kesulitan mendengar dan jumlahnya meningkat menjadi sekitar setengahnya pada usia 75 tahun. Orang-orang yang kesulitan mendengar atau terindikasi gangguan pendengaran, mereka akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang pasti. Kemudian mereka akan mulai memilih alat bantu dengar yang tepat berdasarkan kebutuhannya. Teknologi yang semakin maju membuat jenis-jenis alat bantu dengar sangat beragam, bahkan ada yang fungsinya menyerupai earphone, bisa mengangkat telepon dan mendengarkan lagu. Sehingga mereka tinggal memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan keinginannya. Mereka juga akan mempertimbangkan bentuk atau tampilan dari alat bantu dengar. Selain itu, harga yang ditawarkan juga menjadi pertimbangan calon pembeli sebelum melakukan proses transaksi jual beli. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Model pendapatan yang beragam. Selama bertahun-tahun, William Demant telah berkelana ke berbagai bisnis di luar sektor kesehatan. Hal ini memungkinkan perusahaan mengembangkan aliran pendapatan yang
diversifikasi di luar sektor kesehatan dan segmen peralatan medis dan persediaan. Lalu selanjutnya yaitu ada keuntungan penggerak pertama di pasar yang semakin ramai. Produk baru ini dengan cepat meningkat pangsa pasar William Demant di industri peralatan dan persediaan medis. Yang ketiga yaitu ada memiliki margin yang tinggi dibandingkan dengan pesaing industri peralatan dan persediaan medis. Meskipun William Demant menghadapi tekanan ke bawah pada profitabilitas dibandingkan dengan pesaing lainnya, William Demant margin keuntungannya lebih tinggi. Lalu yang keempat yaitu memimpin pasar. William Demant memiliki posisi kepemimpinan pasar yang kuat di industri peralatan dan persediaan medis. Hal ini tentu membantu perusahaan untuk dengan cepat meningkatkan keberhasilan produk baru. Lalu selanjutnya yaitu weakness. Yang pertama adalah investasi rendah pada layanan pelanggan William Demant. Hal ini dapat menyebabkan pesaing mendapatkan keuntungan dalam waktu dekat. William Demant perlu meningkatkan investasi ke dalam penelitian dan mengembangkan terutama aplikasi yang berorientasi pada layanan pelanggan. Yang kedua yaitu tingginya pergantian karyawan di tingkat bawah juga menjadi perhatian bagi William Demant. Hal ini dapat menyebabkan gaji yang lebih tinggi untuk mempertahankan bakat dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu penurunan pendapatan per unit. Daya saing dalam industri peralatan dan persediaan medis memberikan tekanan ke bawah pada profitabilitas. Panduan awal untuk mengelola situasi ini untuk nama perusahaan adalah secara objektif menilai proposisi nilai sekarang dari berbagai produk. Yang keempat yaitu loyalitas di antara pemasok rendah. Hal ini dapat terjadi karena dahulu demand datang dengan inovasi baru, yaitu menurunkan harga dalam rantai pasokan. Selanjutnya ada opportunities. Yang pertama, perekonomian Amerika Serikat yang semakin membaik. Seiring ekonomi Amerika Serikat membaik lebih cepat daripada ekonomi maju lainnya, itu akan memberi William Demant kesempatan untuk berekspansi ke pasar Amerika Serikat. William Demant sudah memiliki pengetahuan untuk beroperasi ke pasar Amerika Serikat yang kompetitif. Selanjutnya, peluang di media online. Meningkatnya adopsi layanan online oleh pelanggan juga akan memungkinkan William Demant untuk memberikan penawaran baru kepada pelanggan di industri peralatan dan persediaan medis. Yang ketiga yaitu tingkat inflasi yang lebih rendah. Tingkat inflasi yang rendah membawa lebih banyak stabilitas di pasar, memungkinkan kredit pada tingkat bunga yang lebih rendah kepada pelanggan William Demant. Ini akan meningkatkan konsumsi produk William Demant. Yang keempat yaitu berkolaborasi dengan pemain lokal. Ikatan dengan pemain lokal juga dapat memberikan peluang pertumbuhan bagi William Demant di pasar internasional. Para pemain lokal memiliki keahlian lokal, sementara William Demant dapat membawa proses global dan keahlian eksekusi di atas meja. Selanjutnya ada traits. Yang pertama, peningkatan komoditasi segmen produk. Tantangan terbesar bagi William Demant dan pemain lain di industri ini adalah meningkatnya komoditasi produk di industri kesehatan. Selanjutnya, pesaing mengejar ketinggalan dengan pengembangan produk. Padahal saat ini William Demant masih menjadi pemimpin dalam inovasi produk di segmen medical equipment and supplies. Ini menghadapi tantangan berat dari pesaing internasional dan lokal. Selanjutnya, kejenuhan di pasar perkotaan dan stagnasi di pasar pedesaan. Bagi William Demant, tren ini adalah tantangan yang sedang berlangsung di segmen peralatan medis dan persediaan. Salah satu alasannya adalah adopsi produk lambat di pasar pedesaan. Kedua, lebih mahal bagi William Demant untuk melayani pelanggan pedesaan daripada pelanggan perkotaan, mengingat jarak yang sangat jauh dan kurangnya infrastruktur. Yang terakhir yaitu perang dagang Amerika Serikat dan China. Perubahan lingkungan politik dengan perang dagang Amerika Serikat dan China, Brexit yang berdampak pada Uni Eropa, dan ketidakstabilan keseluruhan di Timur Tengah dapat berdampak pada bisnis William Demant baik di pasar lokal maupun di pasar internasional. Selanjutnya, pertanyaannya, bagaimana seharusnya William Demant memanfaatkan kemitraan dengan Philips dalam perspektif nilai bersih?
Philips memiliki sejarah yang kaya sebagai pemimpin dalam produk konsumen dan perawatan kesehatan, dengan merek yang dikenal untuk segala hal mulai dari VCR pertama di dunia hingga sikat gigi dan semikonduktor listrik. Perusahaan ini juga tidak asing dengan distribusi alat bantu dengar. Menggabungkan teknologi alat bantu dengar terkemuka di dunia Diemen dengan kehadiran merek global Philips dalam perawatan kesehatan, mereka mendapatkan kesempatan unik untuk membawa layanan kesehatan pendengaran yang terhubung ke tingkat berikutnya dan menawarkan solusi baru dan menarik dalam layanan kesehatan terpadu untuk kepentingan para profesional dan orang-orang yang hidup dengan gangguan pendengaran. Pertanyaan yang terakhir adalah, ancaman apa yang paling serius bagi William Demant dan bagaimana seharusnya mereka bereaksi terhadap itu? Pola umum yang digunakan oleh produsen alat bantu dengar adalah mereka meluncurkan produk baru pertama kali dengan segmen premium. Kemudian secara bertahap bergerak turun dari waktu ke waktu untuk menjadi produk dasar. Akibatnya, semua 6 produsen terbesar hadir di semua segmen utama. William Demant dapat melakukan peluncuran produk baru dengan segmen yang kecil atau rendah. Kemudian apabila terjadi keberhasilan pada produk awal, mereka dapat mulai meningkatkannya ke segmen premium secara perlahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.